Nah, kita kemarin sudah menyampaikan ini. Belum terlihat di sini ya. Kenapa belum ada yang protes di sini? Yang dinyalakannya coba ini gimana? Supaya besar. Harusnya sih ini ada apa namanya? Tendik yang bantu. Ini semuanya dosen yang ngurusin nih ya. Ketua kelas harusnya bisa bantu juga nih. Sebentar, ini belum terlihat di layar lokal nih. Masih belum? Ini nggak nyala. Lupa layar lokalnya di sini belum dinyalakan. Kenapa? Iyalah biar bisa gitu ke sana ya, biar kelihatan besar ya. Udah. Sip. Aduh, ini saya mau nyoba audition ini. Oke, baik, kita mulai saja. Kawan Anda kasih tahu dulu ya, biar yang sedang nyari tendik barusan WA ada. Kalau yang deket pintu mungkin bisa ngecek dia lagi kemana, biar masuk aja udah bisa tampilkan ini. Baik, yang 01 di bawah bisa melihat layar saya dan suara saya jelas? Iya Pak, sudah Pak. Oke, baik. Mari kita melihat dan ringkas dulu mengenai model based audio compression ini, dan salah satu yang paling fenomenal adalah LPC ini, Linear Predictive Coding. Nah, jadi kalau kita lihat ya, figur 913 ini ketika mengucapkan fish itu ya, atau bush misalkan ya. Nah, ini bakal terlihat suaranya itu ada F-nya di depan, kemudian ada I-nya yang lama ini yang periodik nih. Jadi sinyalnya seolah-olah periodik nih. Sinyal voice itu yang suaranya ke I itu ya. Jadi fish, wish gitu kan, itu hanya beda depannya saja. Fish sama wish misalkan ya. Nah, jadi yang F itu kemungkinan ada di sebelum ini. Yang ini I-nya, kemudian SH-nya yang noise aja. Kayak gitu. Jadi yang S-nya itu bisa diganti dengan suara random noise apapun. Karena orang masih tetap paham ya, his-nya suara manusia dan yang synthesizer. Nah, itu di awalnya itu untuk kemudahan, karena ini mulainya di tahun, makasih ya Mas ya, tapi kita sudah oke nih. Oke, tim cadangan berjaga-jaga sudah ya, udah disimpan saja sini Pak. Nanti kalau ada gangguan, terima kasih Pak ya. Oke, jadi secara sederhananya pemikirannya adalah ada momen di mana ada yang bersuara ya, kemudian ada yang hanya suara random saja, noise.
Nah, itu intinya. Semua suara itu bisa disederhanakan dengan model ini. Bahasa Inggris itu kurang lebih punya 40 bunyi ini ya, bunyi apa namanya, fonem itu. Jadi yang ditargetkan karena yang riset ini utamanya dari Amerika, ya mereka fokus di American English. Jadi membuat model-model ini. Nah, jadi kita lihat di sini ada input PCM signal, kemudian ada LPC analysis. Ini yang akan membuat perkiraan bagaimana yang pertama, kapan waktu terjadinya voice dan unvoice. Itu yang pertama ya, voice dan unvoice. Dan yang kedua, ketika voice, kira-kira filternya berbentuk apa yang menghasilkan suara tadi. Yang mudahnya adalah kurang lebih ada 40 jenis. Nah, jadi ini kan kurang lebih frekuensinya frekuensinya lumayan periodik nih selama waktu ini. Biasanya sekitar 10 milidetik itu periodik. Jadi dia akan memotong-motong di sekitar 10 milidetik. Nah, kalau yang ininya berikutnya adalah tinggal dikasih noise saja. Akhirnya si LPC analysis ini memberikan parameter filter, sementara yang voice unvoice ini memberikan waktu dan frekuensinya di mana berada nih yang ini ya. Dan ini yang kebalikannya. Ada nanti saya ada kode satu lagi di sini yang cukup jelas dari Bapak Profesor India itu. Nah, yang di sini. Kalau kalian bisa mendedikasikan waktu selama 1 jam untuk menonton bahwa profesor ini, kalian udah langsung jadi ahli LPC. Ya, asal berani aja memfokuskan dan bisa memahami 90% aja dari Bapak India ini. Jenius beliau ya. Semuanya jadi sangat jelas di sini. Nah, oke ya, saya akan, karena kita tidak punya waktu sebanyak itu, jadi yang paling penting yang saya ingin sampaikan dari ringkasan Bapak ini gambarnya kan sama nih ya, bahwa voice ini dipakai untuk menentukan ketika voice itu filternya seperti apa. Jadi kalau ada voice, kita harus tahu filternya seperti apa, sehingga pada saat voice filternya diberikan. Nah, ini contohnya nih. Lihat. Ketika voice dia memberikan filternya kayak gini nih ternyata. Dan filter ada 3 frekuensi inti yang disebut formant ya, yang memberikan format. Ini kebetulan mirip bentuknya dengan rongga suara. Nah, jadi yang diberikan hanyalah 3 frekuensi forman ini. Jadi disederhanakan. Sehingga pemodelannya cukup dengan 3 forman frekuensi ini. Padahal suara kita memang banyak ya elemen sinusoidnya, tapi yang dominan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga sama tuh. Gitu ya. Kalau ini membacakan it,
gitu. Nah, I-nya kemudian T-nya ini ya. Nah, kemudian kalau ini bush. Tuh, ini ada pada saat U-nya ini relatif ada periodenya. Ini time series ya. Jadi benar-benar diplot wave-nya. Kemudian S-nya ini sehingga dia diberikan noise-nya aja. Ketika udah nih sama nih tuh. Nah, jadi lihat di sini. Ada pitch period tadi ya, frekuensi beda ya antara A, I, U, E, O kan frekuensinya beda. Nah, ketika beda frekuensi, maka yang lebih detail kayak gini, model ya. Model for speech production, discrete time karena digital. Nah, ini keputusan voice unvoiced dibuat di sini. Ketika voice dia ke atas, ketika udah unvoiced tinggal noise-nya ke bawah. Kalau random noise generator dikasih sinyal delta itu udah dia langsung mengeluarkan kayak gitunya. Nah, jadi boost itu ada B-nya dulu, kemudian U. Tapi itu satu paket sebetulnya bu gitu ya. Kayak gitu. Nah, tinggal bu-nya itu yang dibuat dimodelkan dengan ini. Nah, tentu saja setelah berkembang terus itu tidak cukup dengan hanya frekuensi sederhana. Selanjutnya ada pemodelan-pemodelan untuk hal-hal lain. Wah, sudah dicoret-coret sama Bapak itu ya, tapi itu coret-coret akan membuat pemahaman lebih baik. Nah, terus disempurnakan, lihat semuanya menggunakan konvolusi prosesnya ya. Tuh akhirnya dibuatlah menjadi model yang lengkap. Ini modelnya sudah tambah canggih nih, yang asal di awalnya hanya berupa suara robot saja ya, tapi setelah itu manusia meningkatkan semakin sempurna, akhirnya fungsinya juga semakin komplit kayak gini. Dulu di awal-awal kan di SP ya, digital signal processornya masih low power, low computing power. Sekarang sudah semakin canggih sehingga ya tambah banyak pemodelan filternya untuk berbagai macam kebutuhan sehingga suaranya bukan suara robot lagi tapi benar-benar bisa membawa suara seseorang juga. Nah, akhirnya ini setelah lebih sempurna menggunakan model matematikanya. Nah, lihat kalau di sana berarti harus kita praktikum ini nih ya. Tuh, jadinya seperti ini fungsi-fungsinya. Perlu waktu yang jelas kalau ingin kita mendalami bidang ini, dan sekarang sudah sangat canggih, boleh dikatakan yang namanya speech codec itu sudah matang. Karena mulai tahun 60 di riset terus sampai sekarang kita Zoom aja ya, ataupun yang paling sederhana ya WA aja gitu ya, kita sampai gratis gitu karena ya teknologinya sudah matang. Jadi kalau mau riset di bidang itu sudah sempit tempatnya ya. Karena dengan kalau PCM saja perlu 320 kilobit per second, sekarang suara yang mirip itu sudah bisa dicapai dengan hanya sekitar 6 kilobit per second saja. Jadi sudah maju. Jadi suara yang dengan 6 kbps saja, yang secara teori kalau tanpa kompresi itu perlu 320 kbps, sekarang hanya 6 kbps atau tidak lebih dari maksimum 12 kbps yang hi-fi-nya ya, yang suara high fidelity-nya, suara manusia itu sudah dicapai. Jadi kalau mau riset di bidang itu menemukan lagi yang baru,
wah sudah habis lah begitu ya. Jadi nyarinya mendingan di bidang yang lain. Jadi speech codec ini sudah matang, boleh dikatakan sudah berhenti risetnya karena sudah sedikit lah gitu sudah sedikit gain yang diperlukannya, usahanya semakin rumit. Itulah ringkasan dari LPC. Nah, setelah LPC itu jenisnya banyak sekali. Ya, ada kelp, ada fish kelp, ada macam-macam. Tapi bagi kita cukup bahwa speech human voice codec itu yang diproses adalah dimodelkan, kemudian rumus matematikanya yang dikirimkan melalui internet itu ya. Jadi bukan lagi suaranya, melainkan parameter dari filter atas model rongga suara kita. Itu. Nah, kita masuk sekarang ke audio kedua yang akan lebih umum, yaitu audio MP3 ya. Nah, di sini sudah disimpannya di pengayaan yang kemarin. Nah, di sini ada yang menerangkan, ini hanya 4 menit nih. Nanti kalau kita cukup waktunya kita akan ulang yang ini. Ini sama-sama dari India tetapi lebih jelas, lebih ringkas ya kalau dijalankan yang ini. Kalau ini yang Cak Lontong kemarin ya. In this video, I'm going to explain about the linear predictive coding. So the input signal is filtered by this filter in such a way that Ya, saya berharap sih dengan mengajak kalian secara tidak langsung jadi YouTuber, ada dari ITB nanti ya, YouTuber yang subscribernya banyak gitu. Kalau sekarang kan belum ada nih kayaknya alumni ITB yang jadi YouTuber sukses gitu ya. Kalau malah dari yang lain-lain, malah dari kampung banyak ya. Mudah-mudahan ada yang tertarik, ternyata dari jadi YouTuber ternyata nyaman gitu ya, tinggal bagaimana menambah subscriber, topik-topiknya dan lain-lain ya. Oke, nanti kalian bisa lihat sendiri. Mari kita ke audio yang secara umum, yang lebih umum ya. Nah, jadi sekarang kompresi suara manusia dan umum. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita lihat yang Ibu India tadi menerangkan secara garis besarnya. Nah, kalau secara umum, ini tidak membeda-bedakan. Pokoknya suara apapun, audible, 20-20 kHz akan dibuat, akan dikompres. Dan tidak mungkin dengan pemodelan filter. Karena itu yang menciptakan suaranya kan bukan rongga udara ya, bukan vocal tract. Kalau itu melihat dulu secara biologis gimana, secara setelah itu diperkirakan filter-filternya. Kalau yang ini karena suaranya bisa berbagai macam, akhirnya tidak bisa model yang tadi, suara yang umum. Nah, jadi lebih banyak sekarang menelitinya adalah ke telinganya. Oke, lihat ke telinganya. Saya akan mulai bertanya deh supaya interaksi ya, karena kita kan luring nih. Jadinya kalau tidak dimanfaatkan untuk interaksi, sayang sekali ya. Lihat, ini adalah telinga. Dalam telinga kita ada yang namanya rumah siput. Ya, yang di dalamnya dengan melingkar ke dalam itu ada sensor-sensornya, ciptaan yang maha kuasa luar biasa ya. Ternyata yang paling depan itu yang 20 kHz, yang paling belakang yang 20 Hz, yang bassnya di sini ada treble-nya ya. Nah, ini ada gendang telinga, kemudian masuk ke sini, ini ada vestibular ya. Ini vestibular ini akan terkait dengan keseimbangan pada saat kita masuk ke metaverse.
masuk menggunakan VR. Nah, keseimbangan ini yang kadang-kadang tidak sinkron antara dunia yang dilihat dengan yang kita lakukan, sehingga orang jadi muntah-muntah, jadi pusing, gitu ya. Nah, di sini vestibular ini, karena ini ada semacam gyroskopnya untuk selalu memberikan orientasi. Di sini juga kalau petinju atau petarung KO itu ya karena ininya terganggu sehingga dia tidak bisa berdiri tegak lagi. Ya kalau tendangannya atau pukulannya terlalu telak ya bukan hanya ini yang nggak berjalan ya, tapi nyawanya juga bisa hilang sekaligus ya, karena terjadi pendarahan misalkan. Nah, oke, mari kita lihat telinga manusia. Sensitivitas telinga manusia itu kayak gini nih, lihat. Jadi telinga manusia itu ini 10, ini 20, mulai dari 20. Ada sebagian orang yang sensitif, meskipun di 20 Hz dia mungkin 10 Hz masih bisa dengar. Ya. Kemudian di sini 20, jadi 20 sampai 20 kilo. Dan ini logaritmik, lihat. Semakin rapat ke sini ya, ini kayak gini ya. Nah, ternyata manusia itu sangat sensitif di ranah 100, 200, 300. Nih, lihat 300 di sini ya. Saya tandain. 300 di sini. Dan 1000, 2000, 3000, 4000. Nih sampai sini nih. Ini sangat sensitif. Daerah situ. Desibel sininya ya. Tuhan sudah menciptakan bagi kita tinggal gratisan saja, tinggal mensyukuri saja menggunakannya ya. Telinga manusia sensitif di daerah sini. Dan ternyata mulut manusia juga mengeluarkan suara, paling dominan mulut itu di daerah sini juga. Jadi antara mulut dengan telinga sudah didesain sesuai. Kalau mulutnya mengeluarkan suara di sini, tapi telinganya yang mengeluarkan di sini, nah, dia tidak bisa mendengarkan suaranya sendiri kan? Ngomong ke sana kemari gitu, dia santai-santai aja karena nggak dengar. Tapi orang lain yang mendengar. Nah, tapi tidak ada demikian ya, sudah dibuat satu pasang. Oleh karena itu, maka pada saat perancangan LPC, sinyal yang diproses itu dibatasi. Jadi sebelum melakukan sampling dan kuantisasi, maka sinyal yang diciptakan itu akan difilter dengan bandpass filter pada frekuensi 300 sampai 3400 saja atau 3300. Di daerah itu saja supaya samplernya tidak lebih dari 6 kilo sampel atau tidak lebih dari 8.000 sampel per detik ya, karena dia sudah membatasinya di 3000-an, 3400. Itu ya, jadi daerah pekerjaannya sedikit. Nah, kemudian ada fenomena menarik, lihat nih. Kalau telinga kita mendengarkan suara yang di 1000 Hz misalkan ini ya. Di sini. Nih, masker nih. Maskernya beda, bukan yang kita pakai ini ya, tapi suara yang dominan. Nah, kemudian ada sumber suara lain yang biru, maski ini. Dia membunyikan juga suaranya. Ternyata suara yang biru itu telinga kita tidak mendengar. Karena telinga kita ternyata kalau ada yang bersuara di 1000, kemudian ada yang lain di sekitar 1500 misalnya, tapi powernya tidak terlalu tinggi, maka telinga kita sama sekali tidak mendengar suara yang terlingkupi ini oleh suara yang dominan.
Nah, ini ada fenomena ini. Jadi kalau kalian ada dua orang ya, dua orang, satu teriak dengan frekuensi 1000, yang satu lagi teriak dengan 1200 tapi tidak terlalu kenceng, telinga kita hanya mendengar satu orang saja. Nah, yang ini yang akan kita eksploitasi, namanya ini psikoakustik. Ya. Lihat, sekarang ketika suaranya banyak yang bunyi, lihat nih, ada di 1000, kemudian ada di 5000, kemudian ada di 10.000 ya. Nah, maka yang terjadi adalah seperti ini nih. Sensitivitasnya tuh yang titik-titik itu. Kayak gitu. Jelas ya? Nah, maka manusia mulailah dibuat perceptual encoder. Pada perceptual encoder, bit akan dialokasikan sesuai dengan tingkat masking. Ketika suara statusnya adalah masky, bit yang akan dialokasikan akan lebih sedikit atau tidak diberikan sama sekali. Ketika suara melebihi batasan pendengaran yang bisa terdengar atau masker, maka bit akan dialokasikan lebih banyak atau sempurna, diberikan penuh. Nah, ketika suara tidak mencapai batasan pendengaran, ya tidak akan ada bit yang dialokasikan. Nah, makanya jadi kayak gini nih bentuknya. PCM signal dijadikan beberapa equalizer sehingga kita punya di sini ada 32 misalkan ya, ada 32 band. Sehingga frekuensi ininya ada 32 nih. Yang kayak gininya ya. Coba di sini ada nggak di bawah? Ya. Kayak gini ya. Oke. Jadi di sini nah, lihat. Anggap ada suara sekarang yang frekuensi dominannya ini, lihat. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, kita lihat di sini, kalau yang pertama ini terdengar jelas, maka bit dialokasikan penuh. Kemudian yang kedua, dia terdengar jelas, dialokasikan penuh. Yang ketiga, dialokasikan sedikit aja karena dia hanya terdengar pelan-pelan. Dan yang keempat, itu tidak dialokasikan sama sekali karena tidak terdengar. Nah, kalau kita waktu image processing itu, untuk hal-hal yang terlalu detail kita bisa hapuskan melalui kuantisasi dibagi dengan bilangan yang banyak itu ya, makrobloknya ya, ketika kita menggunakan transform coding, detail-detailnya dihilangkan. Nah, kalau yang ini, yang tidak terdengar. Jadi kalau yang itu yang tidak terlihat dihilangkan, yang ini yang tidak terdengar dihilangkan. Jadi tim penglihatan dan pendengaran ini membuat coding arahnya sebetulnya secara filosofi sama. Yang tidak terpersepsikan, tidak terlihat, tidak terdengar, dibuang saja. Kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu, pada saat MP3 itu yang paling terkenal ya sampai sekarang, itu dibuat 32 channel kayak gini, kemudian dilihat di setiap segmennya mana yang suaranya terdengar oleh manusia, mana yang tidak. Kalau yang tidak akan diberi alokasi bit. Itu prinsipnya. Nah, jadi ini nih, arsitektur audio MPEG 1 layer 1 yang paling sederhana. Kalau MPEG 3 itu layer 3. Jadi layer 1 itu jenis yang tersederhana, layer 2 yang lebih bagus. Layer 3 itu yang paling bagusnya. Yang paling bagusnya lebih rumit lagi ya. Tapi sederhananya kayak gini.
ada PCM audio input 20 sampai 20 kHz. Kemudian dibuat frekuensi mapping 32 kanal, 32 band. Nah, kemudian di setiap kanal ini dibeli, dikuantisasi, dan disampling secara terpisah. Tetapi dari psikoakustik model yang akan memodelkan masking-maskingnya ini, dia memberikan keputusan nomor berapa yang diberi penuh, nomor berapa yang diberi separuh, nomor berapa yang alokasi bit kuantisasinya tidak diberikan sama sekali. Jadi boleh dikatakan untuk gampangnya ya, dari 32 kanal, sekali yang kita kirim itu hanya sekitar 8 kanal saja. Sisanya itu tidak dikirimkan karena telinga kita tidak mendengar. Oke, nah jadi dengan hanya dikirimkan kurang lebih 1/4 kanal saja dari 32 itu, otomatis terjadi penghematan dari bit. Seperti itu ya. Ini nggak keluar ini ya tulisannya. Nah, kalau yang layer 2 ini lebih rumit lagi. Apalagi yang layer 3. Layer 3 itu ada di sini MDCT. Lagi-lagi lihat. Di sini modified discrete cosine transform. Makanya Pak Husin itu ingat ya. Pak Husin itu sangat berjasa karena untuk multimedia itu baik kompresi suara seperti ini maupun kompresi gambar, citra, dan kompresi video, semuanya adalah jasa dari dia dengan menggunakan DCT ini. Jadi amalnya banyak dia ya, meskipun hanya ngoprek-ngoprek itu, tapi ternyata semua perangkat kita ada ya, semua HP ini, semua komputer ada DCT-nya. Karena ada JPEG-nya. Kalau bisa melihat JPEG berarti ada. Nah, jadi ringkasnya seperti itu. Nah, mari kita sekarang agak mendalam. Kita lihat ya di sini. Ada yang tanyakan dulu gak? Atau kita lakukan ini dulu deh, presensi dulu, break dulu. Saya stop dulu. Nah, kita akan menyapa terutama yang hadirnya dari luar nih. Dan kita akan lihat secara dari presensi. Silakan, Teatina dipersiapkan saja melihat di modul yang ini ya, modul 11 ya. Modul 10 ini ya. Oke, saya akan sambil menyapa di sini. Ini pada sakit semua atau gimana nih? Kok bertambah banyak yang sakitnya nih? Torik, bagaimana kabarnya Torik? Halo Torik? Torik tidak ada. Halo, Ray. Masih sakit, Ray? Halo Pak. Halo. Oke. Anda bisa mengikuti kuliah ini? Bisa lumayan Pak. Kondisi gimana? Masih sakit? Udah hampir sembuh sih Pak, tapi masih ada batuk dikit. Jadi takutnya nyebar ke yang lain. Oke. Muhammad Zaki, kita akan presensi ya. Siap-siap. Oke. Anda kenapa ikut daring? Kondisi badan lagi ngedrop lagi sih Pak. Kemarin sempat ngedrop terus sekarang ngedrop lagi. Lagi kurang enak badan. Oke, siap-siap presensi ya. Saya akan bertanya dari yang daring-daring dulu ya. Siap-siap ya. Siap-siap share screen. Kemudian
Bacanya gimana nih? Hugi ini. Saya Pak hadir Pak. Hobi Pak. Oke, Anda bisa jawab ya, nanti siap-siap ya. Fikri, bagaimana Fikri? Ya Pak, hadir Pak. Saya masih agak sakit Pak. Oke. Kemudian Dewa Gede. Ya Pak, saya juga sakit Pak. Pilek sama hangat. Baik. Vincentius. Hadir Pak. Saya agak meriang Pak kemarin. Oke, semoga lekas sembuh semuanya. Nathanael? Ada Pak, ada. Siap jawab ya, Nathanael ya. Siap share screen ya. Made Siap, Pak. Adika. Halo Pak. Oke. Iya dari Semoga kemarin. semuanya yang hadir daring ini bisa segera sembuh. Kemudian siap-siap menjawab ya. Ya, silakan lakukan presensi dulu. Tatina, halo. Ya Pak, udah saya setting Pak. Ya, silakan kalau akan share screen dulu. Ada feedback saja nih, suaranya sedikit ya. Oke, ya silakan teman-teman untuk melakukan presensi ya, sudah dibuka. Ini yang di kelas 01 ya. Silakan tuh dilihat. Ya, ini kelas 02 Pak. Oh, yang 02 lihat nih. Ada beberapa yang masih absen nih. Ya, masih banyak Pak. Masih banyak. Silakan. Lihat di modul berapa sekarang nih? Saya view course Pak modenya. Modul 11 ya. Oh, view course aja. Ya, view course Pak. Oke, silakan lakukan dulu presensinya view course saja. Tinggal refresh screen aja ya kalau udah di dalam EduNext. Oke, coba di refresh. Faras, ada nggak di sini Faras? Faras tidak ada. Kemudian Michael nggak ada. Muhammad Robani nggak ada. Alif tidak ada. Kemudian Michelle
Michelle ada? Michelle ada, langsung aja lah, aktifkan saja. Aduh, ini berubah-ubah terus nih. Saya kill dulu deh, tadinya mau demo sesuatu. Aduh. Oke, kemudian Syafira. Gak ada. Kemudian Yosafat. Tidak ada. Sedikit ya, Salsabila. Tidak ada juga. Ahmad Wafika. Tidak ada. Danendra. Gak ada. David. Tidak ada. Laksamana. Riyandi. Rofif. Christian. Raihan. Banyak yang tidak ada hari ini ya. Afkar. Tidak ada. Udah. Dising aja. Oke, yang 01 sudah? Sebentar, saya cek dulu, Pak. Oke, saya akan sambil lihat dulu ya. Aska hadir nggak? Nggak hadir ya? Dia? Nggak ada. Di Via? Kelas 01 juga sudah, Pak. Baik. Kalau begitu, kita akan lanjutkan. Ada hal yang tidak saya masukkan ya. Di sini namanya event list. Nih, kalau dilihat ini di bukunya. Sebentar ini kok feedback terus ya. Tes kecilin. Nih, di sini ada event list. Event list ini adalah MIDI yang paling terkenal. Musical Instrument Digital Interface. Jadi kalian kalau mau membuat lagu, membuat musik, hilang suara. Oke. Ya, menggunakan udah habis nih kayaknya. Tes 1 2 3. Ya. Kalian menggunakan MIDI sehingga bisa memprogram synthesizer yang ada di dalam organ atau elektron misalkan. Yang kalian berikan adalah synthesizer yang mana, aktifnya kapan, berapa lama. Atau MP4 ada SAOL ya, Structured Audio Orchestra Language atau SASL ini. Structured Audio Score Language. Jadi pada prinsipnya HP yang lama ya, HP jadul itu banyak yang polifonik kayak gitu. Itu ada banyak. Tinggal download MIDI-nya, dimainkan, itu bisa terdengar suaranya. Karena HP murah itu synthesizer-nya hanya yang murah saja ya. Baik. Nah,
Tes 1, 2, 3. Jadi dengan memberikan perintah-perintah yang berupa seperti programming language ya di HP yang jadul, ada yang monoton hanya satu synthesizer saja, cuma dia ya nadanya bisa berbeda-beda. Jadi kita bisa memberikan ringtone dengan MIDI hanya satu nada, satu jenis nada saja. Tapi kalau polifonik bisa beberapa. Sementara kalau elektron organ kayak gitu ya, keyboard, musik, itu suaranya kan bisa macam-macam. Ada gitar, ada bass, ada piano, ada suara saksofon, dan lain-lain. Nah itu, lihat, yang dikirimkan macam-macam nih, lihat tuh. Banyak sekali. Pitch-nya, timing, decay, timbre-nya, sequencing, transients, banyak sekali. Tapi pada prinsipnya ini adalah bagaimana memberikan sequence, bisa jadi paralel beberapa kanal sekaligus ya. Sehingga musik itu bisa diprogram dengan komputer. Nah kita tidak mendalami yang MIDI tersebut. Kalau dulu ada yang jagoan MIDI itu udah sepuh sekarang ya. Pemusik Indonesia itu Faris Rustamunaf itu ya, Faris RM. Oke, kemudian nah kalau masuk ke audio coding standar, yang paling populer tidak lain adalah MPEG 1 layer 3. Nah kita akan membahas hal tersebut. Oke. Meskipun sebenarnya untuk pembahasan kita tidak akan terlalu detail ke MP3 karena cukup rumit, yang MPEG 1 layer 1 yang akan kita bahas. Lihat di sini ya. Yang layer 1 dan layer 2 di 916 yang ini nih. Nih. Jadi ada PCM coded input. Kemudian di sini ada filter bank. Kemudian ada psikoakustik model. Nah, di sini psikoakustik modelnya ini ya, yang akan memberikan informasi keputusan pada setiap segmennya, alokasi bit dari setiap quantizer yang ada di 32 kanal ini. Nah, jadi di dalam code assignment ini diberikan keputusan untuk quantizer keberapa, diberi kode apa supaya diketahui levelnya, apakah dia diberi penuh, diberi separuh, berapa persen bitnya ya, atau tidak diberikan sama sekali. Oke. Nah, kemudian di sini ada scale factor coding karena kekuatan suara, powernya ya dari setiap ini akan berbeda. Suara manusia juga kan konturnya beda. Ada yang tinggi di suara tengahnya, ada tinggi di suara bassnya, tergantung. Ini juga suara musik berbeda-beda. Jadi di multiplexer ini adalah bitnya disusun untuk bit hasil dari setiap 32 band ini, tapi yang dipakai hanya beberapa saja tergantung keputusan ini ya. Kemudian skala untuk setiap quantizer yang dipakai, skala powernya. Nah itu, kalau lebih detailnya kita lihat, kita baca di sini. The input goes through an analysis filter bank which splits the incoming signal into 32 different equally spaced subband signals. Ada 32 ya equalizernya. Each band also has a decimated sampling rate which is 1/32 of the input. Nah, jadi kalau sampling rate-nya ini, katakanlah ya untuk gampangnya, 320 kilo sampel per second,
maka sampling rate setiap bandnya hanya 1/32-nya, yaitu hanya 10 kilo sampel per second. Rate-nya karena dia dibagi menjadi 32 stream. Each of the 30 subbands has 12 consecutive samples assembled into blocks with 384, 32 times 12 input samples. Jadi setiap bloknya dia hanya menerima 12 blok setiap equalizernya. Kemudian all the samples in one block are scaled by a normalization procedure to have their absolute values between 0 and 1. After normalization, the samples are quantized using a bit allocation strategy provided by a psychoacoustic model, which attempts to find out which bands are masked, requiring fewer bits or no bits when compared with perceptible bands. Ya, jadi lihat ada fewer bits, ada masking sama sekali ya, ada yang diberikan full alokasi. Nah, kemudian psychoacoustic model uses 512 point fast Fourier transform. Kalian sudah menggunakannya ya FFT ini. Versi canggihnya dari DFT. Kalau yang di layer 2 menggunakan 1024, lebih kompleks ini. Nah, lihat, the encoding quality is transparent at 384 kbps, which means that to a human ear, the compressed audio is not differentiable from original input. Nah, jadi pada 384 kbps, maka disebutnya transparan. Jadi seolah-olah tidak ada encoding untuk sinyal MP3. Coba kalian sekarang kalau mendownload ya, lagu bajakan misalkan. Nah, kalian kan ada itu sampling rate-nya berapa sih? Mari kita lihat situs bajakan MP3 ya. MP3 lagu Indonesia. Free. Kita nyari Indonesia Raya aja kali ya. Tapi ini kebanyakan sudah jadi ini dia nih. Ini gratis, ini nggak ada bajakannya ya. Waduh, ini kecil sekali nih. MP3 320 kbps nih. Ntar, coba yang ini ya. Aduh, tidak bisa nih. Jangan Indonesia Raya berarti kalau gitu lagunya. Nah, coba kita mau Tulus atau Via Valen nih. Kenapa nggak bisa ya? Oh,
Ternyata tidak bisa. Nggak ada. Atau yang YouTube-nya saja. Tapi YouTube kan itu sudah dikodingkan kembali ya. Kita harus nyari yang MP3-nya nih. Kalian suka ngambil di mana? Oh, nggak lagi ya Spotify ya. Sekarang nggak ngebajak lagi ya. Semua ya. Oke, ya. Di 384 kbps itu seperti tidak dikodingkan. Tapi kalau bagi sang Golden Ears, itu tetap ya bahwa mereka itu terasa gitu bahwa ada yang tidak pas. Subband coding is employed by dividing the frequencies into 32 bands. Ya, jadi menjadi 32 equalizer dan 12 sampel per bandnya. Each band quantized differently. Ya, masing-masing punya quantizernya. Coefficient are normalized to extract the scale factor. Tentu saja ya. For each block of 32 bands, the psychoacoustic model provides one of 15 quantizers. Nah, kemudian yang layer 2 itu dan layer 3 semakin rumit. Jadi pada intinya adalah bahwa yang disampling dengan menggunakan 384 kbps ini ya, karena dia ibarat air gitu ya, dibagi menjadi 32 kanal kecil dan setiap kanalnya sekarang bekerja di frekuensi yang lebih terbatas. Garis besarnya sih 20 kHz dibagi 32. Tuh, jadinya dia bekerja hanya pada ranah frekuensi yang sempit saja untuk mewakili, nah yang gini-gini nih. Jadi setelah dilihat dari berbagai macam aspek, ternyata suara yang didengar manusia itu sudah optimal dibagi menjadi 32 band saja. Nah, dan setiap bandnya nanti akan ditentukan berapa alokasi bit untuk setiap bandnya. Dan kalau band tersebut kebetulan dia kena masking sehingga tidak terdengar seperti ini ya, maka pada band tersebut bit tidak akan dikirimkan. Kalau yang di sini dia hanya akan diberikan alokasi bit yang sekedarnya saja karena tidak terlalu terdengar oleh telinga kita. Nah, itu garis besarnya untuk MP3 gitu. Jadi secara umum konsep konsep kompresi lossy audio berupa speech, suara manusia dan suara secara umum kita sudah bahas. Nah, untuk formatnya
MP3 nih audio .mp3 ya biasanya ya. Kemudian yang WAV ini PCM dan yang WAV ini sangat besar. Kalian kalau melakukan rekaman filenya cukup besar yang WAV ini ya. Kemudian AAC ini Advanced Audio Codec MPEG 4. Nah, sekarang kalau kita lihat gantinya MP3 yang lebih baik ini adalah .AAC ini. Ini Apple salah satu yang mendukungnya karena dia nggak suka dengan kualitas MP3. Dan hasil AAC ini suaranya lebih baik, lebih mirip aslinya, tapi bitrate-nya lebih rendah daripada MP3. Jadi teknologinya lebih canggih. Kemudian yang .mid ini adalah MIDI. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Kita ke bukunya ya. Dan kita sebetulnya punya video pengayaan juga untuk yang MP3 ini. Nah, lagi-lagi Bapak ini nih, ini dari India juga. Yang hebat-hebat ini, mari kita dengar ya. Oh ya, sebelum Minum Aqua dulu untuk segala aktivitasmu. Sebelum mendengarkan ini, kita kembali dulu tadi akan kuliah dulu. I'm Putri. I'm 24 years old. Kita akan ikut coba kuliah dulu ini ya. Kita mencoba kuliah yang agak ringan dulu dari ibu yang lain. Kebetulan juga dari India juga. Yang ini tidak terlalu susah. In this video, I'm going to explain about the linear predictive coding. Linear predictive coding Oke, is a very efficient mari kita and dengarkan very hanya powerful 4 menit saja. speech analysis Kita kuliah technique di India dulu used to hari ini. estimate the basic Dalam speech 4 menit. parameters such as pitch, that is the frequency, then the formants, enhanced frequency, vocal tract, that is mouth and throat, and intensity, that is the loudness. So LPC provides extremely accurate estimation of speech parameters and selective speech computation. So the principle of LPC is speech samples can be approximated as linear combination of the past samples by minimizing the error. So this can be done by minimizing the sum of the squared differences between the actual speech samples and Difahami nggak? Sambil dibaca saja ya, kita lihat ya. Nanti ketika kalian datang misalkan ke Harvard kayak Mas Menteri ya, atau ke MIT, atau bahkan ke Indianya langsung, atau ke Singapura, ya kurang lebih yang kita dengarkan kayak gini. Karena yang pinter-pinter di sana, di Amerika terutama, ya banyak orang Indianya. Atau kalau enggak orang Cina yang pinter itu ya, banyak jadi dosen, banyak jadi profesor. Saya waktu S3, dari 60 orang murid S3, orang asli Inggrisnya hanya 2 orang. Sisanya itu ya dari Cina, dari India, Indonesia juga sedikit ya. Jadi orang Inggrisnya sendiri minoritas di sana. linearly predicted ones. Human speech is characterized as either voiced or unvoiced speech. So the unvoiced speech or voice speech are generated by the white noise generator and the periodic impulse generator. So the switch selects any one of the speech signal and it is given to the all pull filter after amplification. So this is amplified with the gain G. Yang voice itu yang ini ya, kalau yang ini kan white noise, ini yang untuk unvoiced ya. Ini kebalik, beda dengan yang tadi. So the selected voice or unvoiced sound is passed through the filter, which simulates the effect of the mouth, throat, and the nasal passage of the speaker on the generated sound. So the input signal is filtered by this filter in such a way that the required letter is pronounced. Nah, di sini lihat yang pentingnya ya. Jadi
the effect of mouth, throat, nasal passage yang kita sebut rongga udara itu disimulasikan menjadi sebuah filter. Dan filter ini yang diprediksi adalah parameternya. Ya. Makanya tadi ada LPC analyzer yang kita lihat di slide kita itu untuk memperkirakan pada segmen sekarang ini filter parameternya seperti apa supaya dia bisa memperkirakan suara yang dihasilkan itu. So here this filter, it is an all-pole filter which generates a signal with auto-regressive method. So in the place of all-pole filter, all-zero filter or all-pole zero filter can also be used. So the voiced speech is generated with the frequency f0 or with the period 1 by f0. So the speech synthesizer utilizes the presence of all parameters so as to derive the speech signal, whereas the speech analyzer suppresses the unwanted parameters and transmits necessary information of speech signal. Here the sampled values, that is x of n of the speech, are applied to the analyzer, which analyzes them to determine the parameters for synthesizer. Now the synthesizer reconstructs the approximated version of the speech signal, that is x cap of n. Now, khawatirnya Anda tidak bisa mengerti apapun ya. Khawatirnya nih, saya berprasangka buruk aja, saya akan mencoba mengartikan yang beliau sampaikan. Jadi ini sinyal PCM ya, suara sudah di band filter, biasanya di antara 300 sampai 3400 Hz saja suara manusia. Sehingga dia bekerjanya hanya di sekitar 3 kHz saja bandwidthnya ya. Suara manusia ada di sana yang inti-intinya. Bahkan kalau untuk suara yang terpenting itu bisa lebih sempit lagi, bisa di bawah 3000 ya, di atasnya bukan 3400, mungkin di sekitar 3000 saja, lebih irit lagi. Frekuensi tertingginya diambil di 3 kilo saja. Nah, kemudian di sini ada speech analyzer tadi ya, secara keseluruhan yang akan memberikan parameter filter. Nah, kemudian si parameter ini dipakai sehingga kita dapat estimasi dari suara yang dihasilkan di sini, tapi merupakan hasil dari synthesizer. Karena kita sudah punya botolnya Cak Lontong tadi, nah suara yang dihasilkan itu dibandingkan dengan suara aslinya, supaya dapat errornya. Ingat kita waktu melihat perbedaan delta PCM itu. Jadi deltanya dicatat. Sehingga yang dikirimkan betul-betul oleh LPC output itu parameter filter, kemudian kapan waktu dia voice dan unvoice, sama perbedaan sinyalnya. Sehingga nanti yang akan dieksitasi, yang akan diciptakan di decoder adalah parameter filternya, yang termasuk tadi macam-macam ya, dan deltanya. Jadi dieksitasi di sana, deltanya ditambahkan, jadi akan mirip banget dengan suara aslinya. Gitu kesimpulan dari si ibu ini menerangkan. Nah, pada saat decoder dia memberikan hasil dari eksitasi atas parameter yang diberikan, kemudian ditambahkan dengan deltanya tadi. Nah, ini adalah video yang paling sederhana yang dapat saya temukan
Di YouTube. YouTube itu segala macam ada ya, tapi kita harus rajin mencarinya. Itu untuk LPC. Nah sekarang kita lihat yang naik nih derajatnya, derajat kompleksitasnya juga 1 jam nih ya, naik banget nih. Dan ini Bapak ini jenius sekali, segala macamnya ditulis dengan tulisan tangannya. Nah, di sini ya. Sebentar. Mari kita dengarkanlah sedikit ya. Di sini nih. Technique as the differential pulse code modulation, or in short form you are going to call this as DPCM. So this is one such technique, okay. There are many other techniques which we will come across while discussing about the waveform approximation coding. Some of them are very efficient ones. We will be talking about the regular differential pulse code modulation scheme. We will see how to make that process adaptive, and we will talk about the adaptive differential pulse code modulation scheme, or the ADPCM. Nah kita sudah ya di We PCM, will also kemudian learn ada about adaptif the di PCM delta yang lebih modulation, bagus lagi. which in short form we call as DM, where sample by sample we just quantize it to one of the 2 levels. Again, the differential. Ada juga delta modulation. Ya, memang kalau kita lihat ini ya sistem multimedia ini hanya kulit-kulitnya saja, karena multimedia sendiri jangankan sudah mencapai 4 jenis itu ya. Salah satu jenis saja speech codec itu bukunya 1000 halaman bisa banyak sekali ya. Dan di dalamnya matematika diskrit itu. Nah, jadi kita hanya mengetahui prinsip-prinsipnya saja. Ntar, saya sekarang mau lihat. Dan kalian ini kan sudah ada di Edunex ya, jadi way of compressing si Bapak ini punya videonya lebih dari 40. I mean the speech signal. Satunya rata-rata 1 jam. We luckily have lot of redundancy standards in the image coding standards. Bentar ya. Content per Nah, ini dia audio coding, nyampelah ke sini. For each channel into 2 channels. Nama lain dari Obviously it leads to 16 bits per sample. Nama umumnya ya, 16 ini bits per sample suara with selain 44 manusia ini, kilohertz suara umum adalah audio is coding. Definitely a bandwidth which is considerably high, and we need to adopt good efficient techniques for the audio. Jadi ini coding hanya also. sebentar nih, And hanya in 10 case of menit. Audio coding, Kita lihat. actually there some characteristic of audios are very efficiently utilized. So instead of going in for the standard waveform based coding techniques, okay, one considers some psychoacoustic behavior. The psychoacoustic behavior has been very widely studied, okay, and based on the psychoacoustic observations, it has been found that if we have the presence of a very strong signal at some frequency, let's say that at 5 kilohertz we have the presence of a very strong signal. In that case, it is seen that this very strong signal tends to mask off the other audio signals which are there in the vicinity of this frequency. So there is some kind of a masking characteristic that Kalian sudah tahu lah ini ya. 5 kilohertz or percepat close to saja this ini 5 masking, kilohertz, there is some kind of a masking effect. masking And sama there maski ini. definitely we have to consider. They are the exchange of information protocols for voice over IP. Now, what it is sent over the packet domain or PSTN protocols to support that, which is the so this is the title, and this is by Rabinat LR. Beliau juga mengarahkan bukunya Pak Rabinir Another ini. book you can refer to, Principles of Computer Speech. Sudah dia
Bapak ini ujung-ujungnya silahkan baca buku Rabiner itu. Lagi sama Bapak Witten ini ya. This is by Witten. Sebentar saya Then tutup dulu you nih. can also refer to. Oke, jadi secara ringkas kita sudah membahas perwakilan dari audio coding dan speech coding. Yang satu speech coding, yang satu audio coding secara umum. Kita wakili yang speech itu dengan LPC dan yang audio ini dengan MP3. Sebetulnya yang lebih tepatnya kita lebih banyak membahas MP1 ya, MP3 MPEG 1 layer 1. Karena MP3 itu penyempurnaannya ada modified DCT. Jadi kuliah sampai di sini hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan dulu. Kalau kalian menemukan YouTube yang bagus, silahkan bagikan. Kabari saya yang kalian rasa dengan YouTube tersebut, apalagi kalau hanya ordernya di bawah 10 menit ya, itu sangat mudah difahami. Yang perlu kalian ketahui bahwa speech coding, audio coding ini sangat advance ya, dari sisi matematikanya, matematika diskritnya itu sangat tinggi. Jadi inilah yang saya dapat ringkas buat kalian. Kalau kalian masuk agak dalam, memang harus bersiap-siap dengan matematika DSP-nya. Ya, jadi matematika diskritnya sangat rumit gitu. Jadinya inilah yang bisa saya sampaikan prinsip-prinsip utamanya. Nanti kalau kalian mendalami S2, S3 bekerja di misalkan Samsung lah ya, atau di Bell Labs kayak gitu, pastinya akan belajar lebih mendalam. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan, kalau tidak ada kita akan tutup sampai di sini. Dari K01 adakah? K02? Kalau tidak ada, saya kira cukup di sini, tidak ada PR, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kalian menemukan yang sederhana, kasih tahu saya supaya kita kasih tahu semua. Terima kasih. Sampai di sini, sampai jumpa lagi pekan depan. Semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.